Ada suara? Ada Aman, suara aman, aman, aman. aman. Oh, kayaknya tadi headsetnya. Tadi headset yang murah. Sekarang headsetnya agak murah. Oke, browser kelihatan sekarang ya. Oke, teman-teman bisa masuk ke browser, lalu ke geogebra.org. Bisa masuk geogebra.org. Bisa. Halo, bisa masuk ke geogebra.org nggak? Bisa. Bisa, oke. Nah, Bisa. kalau teman-teman jadi guru atau jadi dosennya, maka harus sign in. Nah, kapan bisa sign in? Saat sudah punya akun. Nah, syaratnya itu ya, buka di geogebra.org lalu bikin akun. Bikin akunnya gratis, yang penting bisa diakses aja ya. Misalkan pakai Gmail atau pakai Outlook juga boleh, atau pakai email apapun boleh ya. Yang lazim itu bisa Gmail, bisa Outlook. Nah, kalau teman-teman ada yang punya Google Classroom, usahakan, atau ada yang punya akun Gmail, usahakan akun Gmail yang dipakai untuk sign in sama dengan akun Gmail yang dipakai untuk Google Classroom. Tapi kalau tidak menggunakan Gmail, pakai Outlook ya bebas-bebas aja gitu ya. Jadi kalau mau jadi gurunya atau jadi dosennya atau jadi yang mau share materinya harus punya akun. Cara bikin akunnya nanti bisa dicoba sendiri, tapi yang penting bisa diakses. Kalau itu akun Gmail, pakai akun yang digunakan untuk Google Classroom. Oke? Nah, karena malam ini saya pura-pura jadi gurunya, saya sign in dulu. Oke. Nah, nanti setelah sign in atau setelah punya akun, biasanya di sebelah kanan atas itu ada propik gitu ya. Kalau sudah diganti foto ya keluar fotonya kayak medsos biasa, cuma miliknya GeoGebra gitu. Oke, nanti kan ini kayak step by step tutorial gitu ya. Kalau apa namanya, kalau ada pertanyaan langsung aja bertanya gitu. Sebetulnya ada banyak cara untuk share materi dari GeoGebra, tapi untuk malam hari ini kan kita mau fitur yang bisa yang guru bisa langsung mengakses pekerjaan siswa tanpa siswa itu share screen. Nah, fitur itu namanya GeoGebra Classroom. Berarti setelah gurunya itu sign in, gurunya harus membuat sebuah kelas gitu. Nah, sebelum membuat kelas tentu guru harus memilih aktivitas.
Nah, bagi kawan-kawan yang belum familiar dengan GeoGebra, apalagi yang online, sebetulnya kalau tidak tahu sama sekali tentang GeoGebra, kita tidak perlu membuat dari awal, karena di online ini sebetulnya tinggal pakai. Jadi ini seperti medsos. Kalau medsos kan berarti penggunanya bisa saling sharing media. Kalau di GeoGebra istilahnya applet. Jadi setiap penggunanya bisa upload applet yang sudah mereka desain, lalu kita sebagai pengguna kalaupun tidak bisa membuat, kita juga bisa ikut memakai gitu. Nah, bagaimana mencari applet pada GeoGebra? Yang paling gampang tentu di fitur Search Classroom. Kita mau mencari media tentang apa gitu. Atau biasanya yang sering dipakai itu ya masih di halaman utama di sini. Jadi misalkan kawan-kawan semua itu guru SMP atau guru SD gitu ya. Kalau guru SD nanti ini ada kumpulan material yang bisa diakses. Kalau guru SMP sudah ada, guru SMA sudah ada. Kalau perkuliahan bagaimana? Memang fokusnya GeoGebra sampai saat ini yang digarap betul-betul itu baru sampai kelas 12 untuk perguruan tinggi belum gitu. Karena penggunanya memang belum banyak. Tapi kalau mau bikin sendiri juga boleh lalu diupload. Ini yang menyediakan dari tim GeoGebra sendiri. Selain applet yang dari tim GeoGebra, sebetulnya ada banyak sekali applet yang bisa dipakai gitu ya. Nah, mencarinya kalau yang bukan dari tim GeoGebra, mencarinya di search applet. Nah, saya ambil salah satu saja, misalkan yang SMP, saya pilih aktivitas yang ada di sini, tapi yang SMP gitu kan. Nah, ada banyak sekali aktivitas atau ada banyak sekali applet itu. Kita pilih yang geometri misalkan. Geometri ada banyak lagi. Ini beranak pinak ini. Misalkan ini daftar isinya tentang jaring-jaring kubus, jaring-jaring apa gitu ya. Kita pilih salah satu dulu, jadi kita pilih satu aktivitas. Aktivitas apa? Ada yang mengusul aktivitas apa? Nah, saya pilih transformasi, bisa pilih di sebelah kanan tadi atau bisa pilih sebelah kiri. Ini seperti mengoperasikan kayak website biasa. Nah, misalkan ya waton ki opo, asal itu ya. Asal saya pilih salah satu applet. Kelihatan nggak teman-teman ini? Apa namanya? Appletnya. Kelihatan. Kelihatan. Oke, kok angel appletnya golek sing gampang. Appletnya angel. Asamu Mas. Appletnya kok angel loh. Ora tinggal pakai aja. Kita pilih aja yang tinggal pakai. Iyo appletnya dadak refleksi barang. Tapi nggak apa-apa. Jadi misalkan gini, ini juga boleh. Ini appletnya misalkan ini applet tentang refleksi kan. Nanti kan kawan-kawan bisa ekspor appletnya sendiri. Bagaimana sebuah refleksi itu diilustrasikan di GeoGebra. Biasanya di atas ini ada tools yang bisa digunakan oleh siswa untuk mengerjakan applet ini. Kan investigasi kan ini. Saya punya sebuah bentuk ABCD. Misalkan ini so modifikasi ora iso. Nah, kita bentuk ABCD, lalu kalau refleksi itu kan berarti butuh cermin gitu ya, butuh cermin. Cerminnya bisa sumbu X, bisa sumbu Y, atau kita bisa membuat garis lain.
Oke, saya mau pakai garis lain, garis gitu ya. Di garisnya, nah garisnya kita bisa modifikasi garisnya ya. Oh ya, kalau di GeoGebra bagi yang belum pernah menggunakan, setelah mengklik suatu tools itu kembali klik panah dulu untuk pindah-pindah gitu. Nah, ini apa namanya, shape-nya, ini garisnya, lalu di GeoGebra juga disediakan fitur refleksi, misalkan ini kan contohnya refleksi. Klik apa? Tools untuk refleksi. Ini ada refleksi, ada rotasi, kita fokus ke refleksi dulu. Klik shape-nya, lalu klik garisnya. Nah, itu kan ini adalah refleksinya gitu. Kalau ini kita pindah, bayangannya juga ikut berpindah itu. Nah, ini contoh aktivitas yang bisa dilakukan oleh guru atau dosen. Nah, tapi kan yang main ini hanyalah si guru. Siswa tidak bisa ikut bermain, dan kalaupun siswa ikut bermain, guru tidak bisa memantau. Sebetulnya kalau hanya sekedar siswa bisa ikut menggunakan appletnya, linknya kan bisa di-share ya, link yang di atas ini. Linknya bisa di-share ke siswa, siswa juga ikut memakai. Yang jadi pertanyaan atau yang jadi masalah adalah kalau sekarang masanya pandemik, guru tidak bisa menilai apakah siswa itu bisa mengerjakan aktivitas ini dengan benar secara langsung. Kalau tidak secara langsung ini bisa dimasukkan ke Google Classroom misalkan. Tetapi itu kan butuh proses, jadi siswa harus mengerjakan, lalu siswa mengirimkan melalui penugasan, lalu guru baru bisa melihat hasilnya gitu. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan GeoGebra Classroom. Jadi setelah ketemu aktivitasnya, di sebelah kanan atas itu nanti ada tulisan create class gitu, ada tulisan create class. Kalau saya buat create class ya, kalau saya klik, oke, misalkan nanti kita diminta untuk membuat nama untuk kelasnya, misalkan ini saya ganti namanya menjadi latihan refleksi. Latihan refleksi kayak pijat ya. Terus create. Nah, lalu saya akan dibawa ke sebuah halaman GeoGebra Classroom. Ini kan tampilan guru kan, siswa tidak bisa melihat ini sebetulnya. Nah, bagaimana siswa bisa join ke kelas ini? Nah, kalau siswa atau guru ingin siswanya join ke kelas, nanti bisa diinfokan ke siswa untuk membuka geogebra.org. Nanti bisa kawan-kawan coba juga. Lalu bagaimana cara joinnya? Setelah geogebra.org, lalu pilih Classroom. Nah, saat pilih Classroom, nanti teman-teman akan diminta memasukkan sebuah kode. Nah, kode apa yang dimasukkan? Tentu kode kelasnya. Nah, kelas yang baru saya bikin adalah ini. Silakan dimasukkan SUKK 9WAU. Oke, kalau ada pertanyaan boleh loh. Ini saya kayak kereta belandang gue. Oke, teman-teman bisa akses itu ke geogebra.org-nya lalu join Classroom-nya. Atau silakan kalau ada pertanyaan boleh. Oke, Mbak Nana sudah masuk. Jadi saat Mbak Nana masuk, saya sebagai guru langsung bisa tahu bahwa oh ada satu nama, yaitu ada satu siswa namanya Christina Kartikasari.
Yang lainnya ada kesulitan saat join? Oke, sudah ada 3 siswa. Mas Toto bisa join? Pak Ahmad? Ada tamu nanya Pak Ahmad. Pak Ahmad bisa join? Bisa Pak, bisa. Itu udah join. Ya, makasih Pak. Oh iya, Pak Ahmad sudah join, Mas Toto sudah join, ada 4 siswa ya. Yang belum join siapa ini ya? Cuma ada 5 kok. Mas Toto, Mas Riyad, udah. Yang belum siapa ini? Saya nyimak aja Mas Dias. Koko yang belum. Oh, Mas Koko. Iya, saya nyimak aja Mas. Oh, boleh Mas Koko. Oke. Nah, sebagai guru, saya pura-pura jadi guru ya. Saya tahu bahwa di kelas saya ada 4 orang yang bergabung gitu kan. Lalu untuk melihat pekerjaan siswa, saya bisa ke task overview, bisa dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kalau sebagai siswa, yang dilihat teman-teman apa? Oh, ada banyak tugas. Oh iya, maaf tadi ternyata saya itu bukan bikin kelas untuk satu aktivitas, tapi satu ini ya, satu kumpulan buku. Ya. Oke, nanti kita coba yang satu ini, satu aktivitas aja. Tadi saya salah ya. Saya salah untuk milihnya dalam sebuah buku. Harusnya satu aktivitas tunggal untuk dipilih. Nggak apa-apa. Nah, karena tadi saya milihnya itu kumpulan aktivitas, tadi kan saya milihnya di sini ya. Tadi saya milihnya itu milihnya di sini. Sebentar. Karena tadi saya milihnya itu di aktivitas untuk keseluruhan, maka classroom-nya jadi banyak. Nah, oke kita fokus ke task 1 dulu misalkan. Task 1 itu ngapain sih ini? Oh, bukan penugasan ya. Sebentar. Tadi karena kumpulan apa? Karena kumpulan aktivitas, jadinya saat saya bikin kelas segini banyaknya. Oke. Atau saya ulang aja ya, saya ulang kalau satu aktivitas ini karena aktivitasnya terlalu banyak, jadi tidak bisa fokus. Tadi di mana? Saya juga lupa taruhnya. Oke. Oke. Oke, saya ulang aja untuk bikin kelasnya. Misalkan kelasnya tentang apa ini? Tentang perimeter, tentang keliling. Oke, saya pilih ini aja mungkin ya. Pilih aktivitas, lalu saya buat ini ya, create class. Keliling saya. Oke, maaf, kelas baru aja ya. Masuk ke GeoGebra.rg untuk kelas baru. Sekarang kodenya ini NHGTZWAF. Saya masukkan ke chat, mungkin lebih gampang ininya.
Ada Mas Riyad sudah masuk. Ada Mas Toto masuk, Pak Ahmad. Mas Uha, selamat datang Bapak Uha. Mbak Nana juga masuk. Oke, sudah ada 5, kita coba ya. Nah, saya ulangi untuk sebagai guru, kita bisa melihat berapa siswa yang join di GeoGebra Classroom. Lalu, sebagai siswa, nanti kan teman-teman bisa melihat sebuah aktivitas gitu ya. Oke, saya cek setelah 5 siswa ini masuk, saya bisa masuk ke task overview untuk melihat sudah ada berapa siswa yang mengerjakan tugas pada GeoGebra Classroom. Ternyata dari 5 siswa, baru tercatat 1 siswa yang membuka atau mengerjakan penugasannya, yaitu Mas Riyad. Sekarang sudah ada 2, yaitu Mbak Nana, lalu Mas Toto. Misalkan ini, oke, sekarang misalkan tugasnya, apa sih tugasnya? Tadi kan cuma asal pilih ya tadi ya. Saya buka pekerjaannya Mas Riyad dulu. Nah, misalkan, ini kan tadi saya belum ngasih soalnya, cuma ngasih applet-nya kayak gini kan. Misalkan, buatlah sebuah ini ada tools untuk persegi ya. Misalkan buatlah sebuah persegi panjang, ini cuma soal SD ya. Misalkan buatlah sebuah persegi panjang dengan keliling berapa? Buatlah persegi panjang dengan keliling 8 dengan luas semaksimum mungkin, misalkan gitu. Jadi misalkan penugasannya sebelumnya dikasih buatlah persegi panjang dengan keliling berapa? 8 cm misalkan, atau yang banyak sekalian ya, berapa? 20 atau 8 aja, 8 cm, 8 cm nanti berapa jadinya? Dengan luas semaksimal mungkin. Oke, soalnya saya masukkan ke kolom chat. Nah, tekan oke, Mbak Nana sudah mulai mengerjakan. Ini update-nya sebenarnya mudah, misalkan belum pernah kenal GeoGebra, tinggal klik di persegi lalu klik di apa namanya. Oh, saya mengerjakan di tempatnya Mas Riyad ya. Saya hapus lagi. Oke. Nah, jadi walaupun siswa tidak share screen, tapi saya sebagai guru bisa memantau pekerjaan siswa secara langsung. Nah, biasanya kan ini tidak bisa dilakukan. Siswa harus misalkan screenshot lalu kirim, siswa harus mengumpulkan lewat LMS, misalkan pakai Google Classroom atau pakai LMS yang lainnya. Nah, kalau melalui ini, siswa bisa, ya siswa tidak usah mengirim apa-apa, tapi guru bisa
memantau pekerjaannya langsung. Real time online gitu ya, walaupun tidak langsung ya, mungkin ada jeda 1 atau 1-5 detik, tetapi bisa langsung kelihatan. Misalkan dari tampilan ini, saya bisa melihat bahwa Mas Toto itu membuat perseginya sudah luasnya, kelilingnya, tadi saya apa tahu kelilingnya 8 ya? Kelilingnya 8, luasnya 8? Kelilingnya 8 itu kan. Terus saya bisa lihat apakah pekerjaan Mas Toto itu benar. Ternyata Mas Toto ini kelilingnya masih 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12. Berarti kan belum memenuhi. Pekerjaannya Pak Ahmad apakah sudah benar? Oh, ternyata kelilingnya ini masih 4. Kok 4? Kelilingnya 12. Berarti itu belum memenuhi kriteria. Kan kelilingnya harus 8, tetapi dengan luas semaksimal mungkin gitu. Terus Mbak Nana akhirnya malah dihapus semua. Punya Mas punya Mas Riyad kelilingnya sudah 8, tetapi apakah ini sudah luasnya sudah maksimum ya perlu dilihat lagi misalnya. Apakah soalnya sudah dikerjakan? Oh, nggak tahu, tadi soalnya ngasal ya. Apakah soalnya bilangan bulat jawabannya? Ya, atau kalau nggak suka 8, kita ganti angka yang lebih enak. Misalkan angkanya kita ganti kelilingnya bukan 8, karena kalau 8 itu nanti agak nggak masuk akal untuk siswa SD. Kita ganti jadi 20 atau ganti berapa gitu. Nah, tapi intinya bukan di situ ya. Intinya guru bisa melihat pekerjaan siswa walaupun siswa tidak share screen. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah solusi apabila siswa itu tidak jaringannya tidak kuat untuk video conference. Jadi yang penting pada waktu yang sama antara guru dan siswa itu sama-sama mengakses geojebra.org. Jadi tanpa video conference, tetap mereka bisa kerja bareng atau bisa kerja di jam itu. Misalkan dalam 1 jam ada sebuah tugas yang bisa dikerjakan menggunakan GeoGebra Classroom. Instruksinya bisa melalui grup WA atau yang lainnya tanpa melalui video conference. Mungkin saat pertama kali ya tetap ditunjukkan caranya, tapi mungkin untuk yang 2-3 kali siswa bisa melakukan ini secara mandiri tanpa dituntun melalui video conference, begitu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mas Dias. Iya, Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini hanya untuk bangunan ruang aja, Mas? Misalnya ada tulisan atau apa gitu pertanyaannya, jadi kita jawab dengan pertanyaan sama mahasiswa atau siswa itu bisa kan? Bisa. Jadi tergantung applet yang dibuat, karena ini tadi kan appletnya bentuknya sebuah bangun 2 dimensi, maka jawabannya bangun 2 dimensi. Iya. Kalau pertanyaannya sendiri, nanti mungkin ini Mas siapa yang tanya ya? Koko Mas. Oh, Mas Koko. Nah, Mas Koko misalkan nanti explore GeoGebra, sebetulnya itu bisa pertanyaannya bisa berupa teks, ya, bisa berupa teks, bisa berupa gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi, ataupun berupa polling juga bisa. Jadi tergantung pertanyaannya. Oke. Bagus, Mas. Makasih, Mas. Oke, sama-sama Mas Koko. Oke, yang lainnya kalau mau tanya boleh. Halo. Mas Wandi mau bertanya? Pak Ahmad Fadilah itu mau bertanya sepertinya. Cuma Pak malu Ahmad? ya. Pak Ahmad Fadilah. Bisa aja nih Pak Wandi. Pak Ahmad boleh.
Eh, itu Pak, ini GeoGebra Classroom ini bisa diakses lewat handphone nggak ya Pak? Bisa, Bisa ya Pak? bisa, Eh, bisa. Cuma kadang ada beberapa applet itu ya karena handphone kan layarnya kecil ya Pak ya. Jadi mungkin misalkan saya karena gemuk jarinya kan besar. Jadi mau ngeklik di sebelah kiri tapi nggak bisa presisi. Oh iya iya. Iya, Nggak. kelemahannya kan kalau pakai layar kecil nanti yang diklik itu nggak bisa presisi, tapi bisa untuk menggunakan HP. Walaupun prinsipnya semakin besar layarnya semakin bagus gitu. Tadi saya sempat ketinggalan tuh Pak. Ini cara bikin kelasnya gimana ya Pak? Baru masuk Oke, jam nggak apa-apa. 8. Saya ulangi aja. Jadi cara bikin kelasnya nanti kan pertama Bapak harus punya akun GeoGebra dulu. Cara bikin akun GeoGebra itu gratis, nanti bisa ekspor sendiri cara bikin akunnya. Nah, setelah punya akun, Bapak bisa explore ininya, medianya, media di GeoGebra sendiri. Masuk ke geogebra.org, nanti setelah punya akun, bisa explore bisa masuk ke resources atau apa, bisa masuk ke resources atau mencari di sini. Misalkan mencari, Bapak mau mencari tentang apa misalnya, tentang apa? Materi apa misalnya? Grafik fungsi mungkin ya, grafik fungsi eksponensial mungkin. Grafik fungsi eksponensi. Saya nggak tahu ada atau enggak. Siap. Eksponensial. Jadi resources-nya yang udah ada di ini aja ya, yang udah ada di GeoGebra Tube-nya aja ya. Kalau Bapak bisa bikin sendiri lalu upload bisa Bapak gunakan. Oke. Iya. Jadi bisa menggunakan applet yang sudah ada atau Bapak bikin sendiri lalu diupload lalu digunakan untuk siswanya. Atau kalau misalkan ini hanya untuk penugasan, sebetulnya kita bisa membuat applet yang sederhana gitu. Misalkan kita buat sebuah aktivitas yang simple, misalkan ini untuk SMP misalkan. Untuk SMP kita buat aktivitas yang simple aja. Misalkan caranya kita di profile setelah punya akun nanti bisa profile lalu create. Create-nya ya tentu create activity ya, create activity. Simpel aja, misalkan ini SMP itu apa? Persamaan latihan itu ya. Latihan persamaan garis lurus itu. Terus kita masukkan sebuah tag misalkan. Teksnya misalkan buatlah garis dengan persamaan Y sama dengan berapa? 2X plus 5. Misalkan itu soalnya gitu. Teksnya sudah selesai, lalu kita masukkan elemen GeoGebra-nya, create applet berarti ya kan. Ini membuat sesuatu yang baru. Misalkan kita grafik aja, grafik biasa. Kita sediakan garisnya. Lalu kita sembunyikan apa ini? Kalau di GeoGebra itu kan ada tampilan untuk aljabar, tampilan untuk grafik gitu ya. Kita sembunyikan grafiknya. Kita sembunyikan aljabarnya. Aljabar view. Aljabarnya kita sembunyikan. Oke. Nah, jadi nanti tugasnya si siswa
nanti hanya menggerak-gerakkan si A dan si B agar persamaannya sesuai dengan yang di soal. Y sama dengan 2x+5 itu seperti apa misalkan. Kalau Oh, ya kita selesaikan, kita selesai, lalu save and close ya mungkin ya. Nah, kita sudah punya sebuah aktivitas yang sederhana kan nggak harus yang rumit-rumit gitu. Setelah selesai kita create kelas, masukkan ke kita masuk ke aktivitasnya, lalu ya udah create kelas gitu. oh di situ. Oke, create. Nah, saya punya kelas baru. Nah, sekarang misalkan kita masuk lagi ke kelas yang ini ya. Cara masuknya tadi kan melalui geogebra.org. Cara masuknya melalui geogebra.org. Lalu ke Classroom. Kodenya nanti masuknya untuk kodenya adalah ini. PTDW ZZNN. Kayaknya ini nggak case sensitif, berarti bisa kecil, bisa besar. Masalah. Dan ini kayaknya nggak harus pakai spasi kayaknya loh ya. Ini bisa kecil, bisa besar, nggak harus pakai spasi. Berarti siswa juga nggak harus punya akun GeoGebra dulu ya, Pak? Nggak punya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Tapi ya? sebagai gurunya harus ini, Kalau harus guru ya? punya. Heeh. Iya, heeh. Oke, ya. Hmm, Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Pak. Gitu. Nah ini adalah kelas yang latihan tadi. Jadi kita bisa menggunakan applet yang sudah ada atau kita bisa mendesain applet yang sederhana sesuai dengan kebutuhan gitu. Misalkan kita butuhnya nggak sampai yang rumit, kita hanya butuhnya untuk gambar konstruksi lingkaran. Kalau SD SMP kan terbatas itu. Kalau SMA sampai integral ya sesuai kebutuhan lah ya, atau trigonometri gitu. Nah, nanti setiap applet atau setiap kelas atau setiap buku yang Bapak Ibu, yang teman-teman buat di GeoGebra itu bisa diakses ulang. Jadi misalkan, oh ya ini untuk GeoGebra Classroom itu bukan LMS ya. Jadi saat siswa masuk mengerjakan, lalu dia menutup browsernya atau menutup tabnya, dia tidak bisa mengakses punya dia yang lama. Jadi kalau dia mau join, maka seolah-olah itu ada siswa baru. Jadi siswa pada kelas, misalkan kelasnya itu dari jam 7 sampai jam 8. Siswa masuk lalu mengerjakan. Ternyata listrik mati atau apalah kecelakaan apa yang lainnya sehingga browsernya itu tertutup atau tabnya juga tertutup. Nah, saat dia mau join lagi, karena siswa tidak butuh akun, maka saat dia join lagi, dia tidak mengulangi pekerjaan yang sebelumnya, tetapi dia memulai dari yang baru. Gitu. Kalau sebagai siswa, dia tidak bisa melanjutkan kalau sudah ditutup. Jadi ini hanya untuk sekali bagi siswa ini hanya untuk sekali main, gitu. Tidak bisa diulangi lagi. Tapi sebagai guru, ya dia bisa close lalu dia bisa buka lagi, misalkan untuk penilaian, dia bisa buka lagi file kelas yang sudah dia buat. Nah, cara membuka file yang sudah dibuat itu melalui profile, saat sign in melalui profile, lalu ini adalah, ini adalah sesuatu yang sudah dibuat oleh si guru. Misalkan hari ini atau malam ini saya sudah membuat 4 resources ya. Yang pertama tadi yang latihan refleksi. Jadi saya bikinnya malah dari buku, bukan dari applet. Lalu saya bikin kelas untuk keliling. Lalu saya bikin applet. Jadi ada ininya kan, activity itu berarti applet biasa. Lalu saya bikin kelas lagi untuk applet yang baru saja saya buat gitu. Nah, ini bisa saya akses lagi untuk melihat. Jadi misalkan ini yang ini tadi saya close dulu kelas-kelasnya. Nah, terus yang ini saya mau lihat pekerjaan yang sudah diselesaikan.
Nah, saya bisa melihat lagi. Tapi siswa tidak bisa. Begitu dia tutup, dia nggak bisa memperbaiki pekerjaannya tadi. Nah, ini saya masih bisa lihat. Tadi Mas Riyad sudah bikin, Mas Toto sudah bikin, Pak Ahmad sudah bikin, terus Mbak Nana juga sudah bikin. Tadi soalnya apa? Yang kelilingnya 8 dengan luas semaksimal mungkin itu ya. Ini luasnya 3 satuan, luasnya 3 satuan. Ini malah bukan sebuah persegi panjang gitu ya. Ini luasnya 4 satuan. Jadi yang mendekati atau yang benar adalah punya Mbak Nana itu. Jadi saya bisa melihat tanpa siswa ini share screen ke tempat saya gitu. Jadi kalau sekarang ada sinkronus, asinkronus, ya ini bisa dibilang sinkronus tapi nggak pakai video conference gitu. Bagi siswa ini lebih ringan karena irit kuota. Ya tentu tidak semua materi matematika bisa disampaikan menggunakan GeoGebra, tapi ya ini jadi kayak seperti sebuah opsi yang bisa Bapak Ibu gunakan saat mengajar. Nah, ini menjawab pertanyaan Mbak Nana tadi ya, berarti kalau masuk Google GeoGebra Classroom, nggak ada keluar, adanya close ya. Saat dia close, ya dia saat mau masuk dia sebagai kayak siswa baru. Gitu ya Mbak Nana ya. Halo. Ya, Ya, gitu nah ya. Jadi kalau ya, sudah oke. close, dia masuknya lagi jadi siswa baru. Nggak ada keluar kelas. Keluar berarti drop out terus daftar meneh. Oke. Jangan ngomong pakai bahasa Jawa, Pak. Oh, Saya nggak iya. ngerti. Jadi nggak ada opsi keluar kelas. Kalau keluar kelas berarti dia putus sekolah. Jadi kalau mau masuk ya daftar lagi dengan nama baru atau dengan nama, saya belum nyoba apakah bisa masuk dengan nama yang sama. Kalaupun nggak bisa ya kasih kode misalkan yang pertama Fandi belum selesai tapi sudah tidak sengaja browsernya tertutup atau tidak sengaja tabnya tertutup. Saat masuk lagi, saya belum mencoba apakah Fandi bisa masuk lagi ataukah harus dengan nama yang berbeda. Kalaupun nama berbeda, bisa pakai Fandi 1 misalnya. Oke, ada pertanyaan lagi tentang penggunaan GeoGebra Classroom untuk satu aktivitas ya. Nah, sebetulnya untuk GeoGebra Classroom itu bisa satu aktivitas, bisa banyak aktivitas. Seperti yang contoh pertama tadi, karena sumber upload-nya itu saya menggunakan buku, maka saat saya membuat kelas, jadinya pertanyaannya itu banyak sekali. Tadi kan saya milih yang ini ya, milih tadi kan saya memilih yang middle school math ini kan kumpulan aktivitas. Karena ini saya pilihnya kumpulan aktivitas, maka maka saat saya bikin kelas, aktivitasnya jadi puluhan itu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu juga bisa membuat kelas sendiri, bukan kelas ya. Bapak Ibu bisa membuat kumpulan materi sendiri. Jadi tidak harus menggunakan yang ada di sini. Jadi misalkan kita mau menggunakan beberapa applet, misalkan yang tadi ya, yang perimeter tadi. Oh ya, sebelum kita membuat sebuah buku, ya kita sediakan dulu bukunya. Tadi kan kita sudah melihat bagaimana cara membuat sebuah aktivitas.
maka kita bisa juga membuat sebuah buku. Jadi create-nya itu bukan create activity, tapi create-nya itu create book. Create activity kalau kita tujuannya nanti adalah hanya satu aktivitas pada GeoGebra Classroom, tapi kalau mau book ya jadi kita bikinnya beberapa aktivitas. Misalkan ini saya bikin book ya. Contohnya apa ya? Gradien dan persamaan garis lurus. Udah, saya save. Ini bisa diatur ya. Ini untuk usia berapa gitu. SMP itu berarti SMP usia berapa sekarang? Usia 9 sampai 12 misalkan. Udah, save mana save. Oke, saya punya buku namanya Gradien dan Persamaan Garis Lurus. Chapternya, babnya kosong ya, belum ada isinya, apalagi tulisannya nggak ada ya. Oke, setelah kita bikin bukunya, terus kita sekarang belanja applet atau belanja aktivitas. Misalkan aktivitasnya kita bikin aja ya, kan tadi sudah jelas ya, gradien dan persamaan garis lurus. Kita sudah punya tadi applet untuk persamaan garis lurus. Bentar. Kita bikin aja satu lagi aktivitas misalkan tentang gradien. Latihan gradien ini cuma contoh ya. Latihan gradien teks. Buatlah garis dengan gradien misalkan berapa 2/5 ini cuma contoh. Lalu kita masukkan GeoGebra lagi, create applet, pakai yang graphics. Persis seperti tadi, kita bikin sebuah garis ya. Garis, sudah asal gitu aja. Lalu kita sembunyikan apa ini, aljabarnya, view algebranya disembunyikan. Oke, dan save and close. Oke. Nah, sekarang saya punya dua aktivitas yang mau saya masukkan ke buku ini. Cara memasukkannya adalah salah satunya klik yang 3 titik ini lalu ke details. Nanti di sini ada tombol add to book ya, tambahkan ke buku. Nah, saya tambahkan. Nanti di sini akan ditampilkan buku-buku yang sudah Bapak Ibu buat gitu. Misalkan saya sudah beberapa menyusun, padahal cuma belanja. Nah, ini tadi apa namanya? Nah, ini gradien dan persamaan garis lurus. Jadi saya masukkan, sudah selesai gitu ya. Lalu kita kembali ke sini, lalu kita masukkan aktivitas kedua. Oh, mana tadi? Oh, ini ya, latihan gradien. Oh, bukan latihan gradien, latihan PGL, ya activity ya. Details. Ya, tambahkan ke buku gradien dan persamaan garis lurus. Oke. Oke, kita cek. Yang buku untuk gradien dan persamaan garis lurus. Maka saat saya buka, saya punya dua aktivitas. Oke, saya buat kelas ya, create class. Create. Nah, maka saya punya kelas baru gitu. Oke, coba sekarang teman-teman join di kelas saya yang sekarang, gradien dan PGL, latihan itu.
Bapak ini namanya gonta-ganti ya? Ya, ada 2 siswa. Mas Riyad, kalau siswa tampilannya jadi kayak gimana, Mas? Ada 1 aktivitas atau 2 aktivitas? Ada 2 Mas, latihan gradien dengan latihan PGL. Iya, gitu ya. Tentu tampilan saat yang tampilannya guru dan siswa berbeda ya. Jadi ada 3 siswa. Kalau pakai handphone susah ya gerak-gerakinnya ya. Ya, itu tadi Pak, kalau pakai handphone itu bisa, tapi kan presisinya tetap berbeda daripada saat memakai tablet atau laptop. Ya tergantung aktivitasnya Pak. Kalau aktivitasnya nggak sampai detail titik, hanya menggerak-gerakkan bangun, itu bisa. Tapi kalau sampai ke titik berapa koma berapa, nah itu kalau pakai jari, apalagi pakai jari saya, itu susah. Begitu mau klik titik, ngekliknya sampai 2 titik, karena diameter ujung jari terlalu besar. Tapi kalau siswa mungkin gampang, karena kalau siswa mungkin jarinya lebih lentik daripada gurunya. Oke, sudah ada 5 siswa. Sebagai guru kita bisa melihat pekerjaannya ya, ke task overview, lalu dari task 1 tadi soalnya apa ya? Soalnya nggak muncul di sini ternyata ya. Oke, soalnya bisa dimunculkan di grup gitu ya. Tadi apa soalnya? Saya lupa. Membuat membuat garis dengan gradien 2/5 gitu ya. Oke. Nah, kita bisa melihat punya Mas Riyad sudah dikerjakan. Ini benar atau tidak ya? Ya, sepertinya benar itu ya. Dari sini Mbak Nana ya sudah mengerjakan itu. Benar atau tidak? Wah, poinnya bukan itu sekarang ya. Poinnya adalah guru bisa memantau pekerjaan siswa. Mas Ua juga sudah. Mas Fadil juga sudah. Oke, dari 5 siswa baru 4 yang mengerjakan. Nah, gurunya bisa memantau siapa sih yang belum kerja itu. Bapak Ser itu belum mengerjakan. Jadi dia bisa tahu. Lalu saya sebagai guru bisa ke WA group untuk memperingatkan siswa ini. Misalkan, oh Mister, sepertinya kamu belum membuka tugasnya. Gitu. Nah sekarang ternyata sudah mengerjakan. Oke, lalu ke tugas 2. Ternyata yang mengerjakan baru 4. Tadi tugasnya apa? Saya sampai lupa. Tugasnya di sini ya. Nah, tugasnya mungkin bisa diinfokan di WA group. Ternyata teksnya tadi tidak muncul di penugasannya. Jadi ada 2 tugas. Tugas pertama membuat garis dengan gradien 2/5. Lalu yang ini tadi tugasnya adalah yang pertama. Tadi apa ya? Tak 1. Tak 1 garis dengan gradien
2/5. Tas 2 garis dengan samaan Y sama dengan 2X plus 5 kalau nggak salah tadi ya. Oke. Tas 2. Oke. Nah, sebetulnya dari overview di depan, guru sudah bisa melihat pekerjaannya ya, tetapi kalau mau lebih detail, guru bisa masuk ke tiap pekerjaan siswa. Jadi kayak gini, oh oke, udah benar itu, punya Mas Uha. Terus kalau tulisannya terlalu kecil, saya mau masuk ke sini juga bisa. Ini pekerjaannya Mas Uha itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi kita bisa bikin single activity, jadi ketemu aktivitas langsung create class, atau kita bisa pakai multiple activity, berarti kita harus mencari buku atau kita bikin buku sendiri, kita bikin bukunya lalu collecting activity, baru create class. Ya, mau tanya Mas. Iya, boleh. Kalau apa tadi kan ada 2 pertanyaan kan, terus di view-nya di sini itu bisa nggak dibuat misalkan ditampilkan jawaban pertanyaan pertama untuk semua siswa. Jadi kayak previewnya saja yang di halaman ini. Jadi kan bisa ngeceknya lebih cepat. Jawaban? Jadi misalkan ini kan yang baru yang ditampilkan di paling depan ini kan. Bukan, maksudnya. Jadi misalkan supaya jawaban dari siswa yang pertanyaan pertama itu bisa kayak ada grid-nya. Jadi langsung bisa tahu setiap siswa tuh kurang lebih ngerjainnya seperti apa kan. Kalau misalkan kelihatan agak aneh kan baru itu yang dicek gitu loh. Kalau sebagai guru kan kita bisa lihat kan ini. Nah, Ini maksudnya kan biar nggak perlu lihat satu-satu. Oh, kalau sebetulnya Biar bisa dari overview ditampilkan ini, langsung. kalau dari overview kan bisa kelihatan sih, tapi misalkan mau lebih detail ya kita buka satu-satu. Tapi misalkan dari sini punya Mas Riyad, kita bisa tahu dari grid-nya ini kan dia sudah memenuhi gradiennya 2/5, berarti oh sudah benar. Terus misalkan punya Mas Uha, ini kita juga bisa tahu ini juga gradiennya 2/5. Tapi misalkan punya Mbak Nana ini saya kok gridnya kurang jelas, ya kita harus cek ke dalam. Memang belum ada fitur untuk menampilkan jawaban yang benar. Apalagi ini kan kalau jawaban tentang gradien itu kan bukan jawabannya nggak tunggal ya. Jadi tergantung startnya dari mana, finishnya kemana. Karena jawabannya tidak tunggal, maka untuk membuat kuncinya jadi ya nggak ada kunci yang tunggal karena jawabannya kan banyak sekali. Tentu ada juga applet di GeoGebra yang bisa menentukan, bisa diatur jawabannya siswa ini benar atau salah. Jadi di sini langsung keluar benar salah itu juga bisa. Tapi kan poin kita malam ini bukan membuat appletnya, tetapi bagaimana membuat GeoGebra Classroom-nya, gitu. Oke. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi tentang membuat GeoGebra Classroom-nya, ada pertanyaan? Baik yang satu aktivitas maupun lebih dari satu aktivitas? Mbak Sherly mau tanya itu Pak Dias, malu bertanya. Ya WA saya tuh. Oh, boleh Mbak siapa? Mbak Sherly.
Oh, Mbak Sherly yang SERR ini. Iya, Mbak Sherly betul. silakan, Mbak. Ya, Iya. silakan, boleh. Pak ya. Boleh silakan. Enggak kok Pak, itu Pak Fandi bercanda aja. Pak Fandi kan suka bercanda Pak. Nuhun Pak, silakan dilanjutkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, memang untuk sementara siswa nggak bisa melanjutkan kan. Tapi katanya dari GeoGebra sendiri sedang bukan diusahakan ya, sedang dibuat sebuah fitur yang siswa bisa masuk lagi ke aktivitasnya dia semula. Tapi untuk saat ini memang nggak bisa. Sekali close dia harus pulang dari awal. Dan kelas yang sudah dibuat itu tidak bisa ditambah aktivitas baru. Jadi kan misalkan ini saya punya 2 aktivitas di kelas apa namanya tadi, gradien dan persamaan gas tusuk latihan. Saya punya 2 kelas. Nah, untuk sementara tidak bisa ditambah penugasan baru di kelas ini. Jadi kita setting bukunya dulu baru dibikin kelas, tapi setelah jadi kita tidak bisa menambah atau mengurangi aktivitas yang sudah disiapkan. Nah, kalau mau menggunakan sebuah aktivitas yang siswa bisa merevisi, itu nanti pakainya bukan di GeoGebra Classroom, tetapi masuknya di Google Classroom. Kalau di Google Classroom kan siswa bisa submit tugas, nanti bisa resubmit gitu. Tapi kalau GeoGebra Classroom hanya sekali masuk. Memang itu tujuannya untuk pembelajaran langsung ya, bukan penugasan sekarang dikumpulkan besok, tapi ya saat ini diberikan langsung dikerjakan. Oke, ada pertanyaan lagi tentang GeoGebra Classroom? Oke, kalau tidak mungkin diskusi ya. Untuk kuota cukup gede nggak ya untuk kayak mengakses seperti itu? Enggak lah, ini kayak mengakses website biasa. Oh, oke. Iya, makanya kita pakai ini supaya kita nggak video conference. Jadi kan jadi guru bisa mengakses pekerjaan siswa tanpa siswa share screen. Ini kan saya sebagai guru tetap bisa mengakses siswa kan, walaupun teman-teman semua nggak share screen, nggak ngirim apa-apa, tetapi tetap bisa saya pantau pekerjaannya. Nah, untuk salah satu masalah di pembelajaran jarak jauh kan memonitoring pekerjaan siswa. Nah, ini salah satu opsi yang bisa kawan-kawan gunakan untuk PJJ. Jadi perintahnya bisa di-share melalui WhatsApp group, lalu siswa mengakses GeoGebra Classroom pada jam belajar yang sudah disepakati, lalu dalam waktu 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, siswa bisa mengerjakan tugas di sini gitu. Oke, ada lagi yang mau dikonfirmasi? Oke, tidak ada? Mas Ada? Dias, halo. Ya, halo Mas Koko. Bisa nggak kita ngupload gambar di jawaban kita, misalnya jawaban tes, terus kita sisipkan gambar gitu di situ, bisa nggak Mas? Kita upload. Maksudnya gambar? Maksudnya jawaban gimana Mas Koko? Misalnya kan kita ketik jawaban kita, terus ada beberapa rumus yang mungkin nggak bisa kita ketik, terus kita
foto, terus foto itu kita upload di antara teks itu bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi saat kita membuat aktivitas, kan ini ya, ini kan nggak ada gambarnya. Jadi sebuah applet itu bisa dimasukkan sebuah teks gambar. Kalau teksnya berupa rumus, kita bisa pakai latex. Mas Koko masih pakai latex? Belum bisa, Pak. Loh, kemarin kan pas tesis pakai latex. Nggak dulu dah. Jadi kalau di GeoGebra untuk penulisan rumus itu pakai bahasa latex. Penulisan ya, Oh, penulisan dalam bentuk teks itu kalau di GeoGebra pakai bahasa latex. Tetapi misalkan kawan-kawan semua itu sama sekali belum mengenal latex atau terakhir kali menggunakan latex saat skripsi atau tesis, benar, itu Mas. sudah itu sudah ada ininya, sudah ada petunjuknya. Jadi kalau mau bikin pecahan itu harus ngetik apa, itu tinggal klik-klik-klik gitu. Jadi tidak usah ngapalin bahasa latexnya. Bisa masuk insert sini. Insert gambar atau insert teks bentuk rumus itu bisa. Gimana cara itu, Mas? Klik kanan atau gimana tuh? Klik kanan, picture, gimana? Insert text ada Mas Koko. Di mana kalau di mana sebentar. Saya buka yang online ya. Saya pakai ini kalkulator. Jadi misalkan kawan-kawan semua itu belum install GeoGebra, bisa juga dipakai online. Di sini ada aplikasinya ya. Yang kalkulator suite itu saya buka. Oke. Nanti ada di sini tools. Sebentar. Malah nggak keluar apa-apa. Nah gini. Tools nanti ada insert mana ya? Ada insert image tadi ya? Ada tadi ya. Di Mana? atas. Di atas ya. Itu media. Mana sih? Nah ini ada image atau teks gitu. Image berarti gambar, gambarnya bisa online ataupun gambar yang kita upload dari komputer kita, atau bisa teks juga boleh. Nanti bisa klik teks. Nah, mau yang biasa atau pakai yang latex. Latex formula itu. Baik. Latex formula. Mereka lupa bahasa latex ya. Ini sudah ada kok. A per B ya gitu ya misalkan 3/5. Iya. Nah nanti ada muncul di sini. Bisa kita pindah-pindah. Saya nggak mau di sini, saya mau di sana, ya bisa dipindah-pindah. Iya. Kalau gambar juga sama, gambar juga insert picture juga bisa. Itu font tulisannya bisa digedein atau kecilin nggak ya? Bisa. Nanti bisa ke ini saya klik, nanti bisa ke sini. Mana ya? Ini ada small, very small, extra small, atau sampai extra large. Nah, gitu bisa. Tergantung kebutuhan sih ini. Bisa insert picture juga. Oh ya, ini bisa ya. Cuma memang tidak seperti editor picture ya, ini bisa terus langsung di resize menggunakan tool di pojokan itu enggak, karena ini memang bukan tools untuk editing picture ya, tapi bisa di sini ya gitu. Ganti warna juga bisa gitu. Ganti warna terus fix posisi, tergantung kebutuhannya. Oke, ada pertanyaan untuk GeoGebra Classroom-nya? Ada. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ya diskusi malam hari ini saya
cukupkan dulu. Ini tadi saya berusaha rekam ya, semoga bisa diakses. Nanti saya upload di YouTube, mungkin kawan-kawan mau melihat lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua saat mengajar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Semoga bisa bertemu lagi di diskusi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman boleh live nggak apa-apa kalau mau live. Terima kasih Terima Pak kasih, Iya, Dias. Pak. Oke, Pak. Sama-sama, Bapak. Thank you, Mas. Nanti kalau videonya udah diupload, di-share ke orang lain nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Boleh. Oke. Soalnya ada rencana untuk apa yang pengabdian buat SMP itu kayaknya ini menarik gitu kan. Kalau misal di-share ke guru-gurunya juga. Oh iya, Iya. Mas Suha boleh ini Mas Suha. Heeh. Jadi kan biasanya kan kendalanya itu tuh internetnya itu tuh kan mereka bisa akses internet, tapi kalau untuk video conference mereka kesulitan kan. Nah ini Iya. kan biar mereka atau siswa bisa menggunakan bisa mengerjakan tugas, guru bisa memonitor, tapi hemat kuota lah gitu. Oke. Hmm. Oke teman-teman, kalau mau live boleh loh, nggak enak sama saya. Jadi Mas. Karena saya yang buka room, maka saya kan harus live terakhir.